Cara belajar efektif dan merencanakan studi lanjut. Untuk cara belajar yang efektif dan merencanakan studi lanjut, sebelumnya kita atur jadwal kita sehari-hari dulu. Tujuannya adalah dapat memahami pentingnya manajemen waktu serta mampu menerapkan manajemen waktu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah manajemen waktu. Gunakan pensilnya, alat tulis terutama, gunakan kalender, rencanakan aktivitas mingguan Anda, buatlah daftar kerja harian Anda. Cara mengatur waktu bagi belajar. 1. Perhatikan semua daftar kegiatan keseharian Anda. Lakukan pengorbanan secara cerdas. 3. Mengatur prioritas tugas. Membagi tugas yang panjang dalam kegiatan yang lebih kecil. 5. Jangan takut untuk mengatakan tidak. Luangkan waktu untuk kegiatan kreatif dan produktif. Memiliki isyarat dan yang efektif. Istirahat. Cara belajar efektif dan efisien tujuannya adalah dapat memahami hakikat belajar, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar serta cara belajar secara efektif dan efisien. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor internal diantaranya adalah 1. Fisik, jasmaniah. 2. Psikis atau kejiwaan. 3. Adanya kemauan, niat. 4. Kecerdasan IQ. 5. Minat. 6. Motivasi. Dan kondisi eksternal, sarana dan prasarana. 2. Lingkungan sekitar. Ada 3 hal yang mendukung terhadap cara belajar efektif, diantaranya 1. Belajar mandiri dengan media belajar, strategi atau cara belajar. Cara belajar efektif dan efisien. Yang pertama, siapkan buku-buku materi pelajaran yang akan dipelajari dan dikumpulkan dengan rapi di atas meja belajar. 2. Mulailah mempelajari buku paket atau buku catatan untuk jam pertama dan seterusnya. 3. Jangan terlalu lama membaca buku pelajaran, upayakan sekitar 20 menit saja. 4. Memahami setiap alinea materi yang dipelajari. 5. Catat hal-hal yang penting dalam buku Anda. Jika belum dimengerti, maka tanyakan pada guru atau teman yang mengerti. 6. Untuk pelajaran non-eksak yang tidak menggunakan rumus-rumus, cobalah sambil berbicara sendiri layaknya seorang guru ketika berdiri di depan kelas. Hal itu untuk menguji karena persen Anda menguasai materi yang baru dipelajari. 7. Untuk pelajaran eksak menggunakan rumus-rumus, upayakan Anda tulis rumus-rumus tersebut pada folio atau karton manila dan sebagainya. Tempelkan atau gantungkan pada tempat belajarmu atau di kameramu agar sering terlihat dan mudah untuk mengingatnya. 8. Kerjakan latihan-latihan soal sebanyak-banyaknya dan catat temuan-temuan soal yang belum dimengerti untuk ditanyakan kepada teman atau guru yang mengerti. 9. Seringlah mendiskusikan atau menanyakan soal-soal atau materi pelajaranmu baik dengan teman maupun bapak atau ibu guru. 10. Upayakan kelompok belajar kecil yang solid. Pilihan karir setelah lulus SMA tujuannya adalah dapat memahami beberapa pilihan karir setelah lulus SMA, serta mampu memahami konsekuensi dari setiap keputusan pilihan karir tersebut. Setelah lulus, mau kemana? Dari SMA, kuliah di perguruan tinggi atau kursus atau training. Kalau kuliah di perguruan tinggi, ada ilmu sains, dan ilmu teknik, ilmu ekonomi, ilmu sospol, pertanian, kesehatan, ilmu lainnya. Masuk ke dunia kerja, dunia usaha. Begitu juga kalau kursus training, dia akan masuk ke bekerja di wirausaha, masuk ke dunia kerja, dan disitulah karir. Dari SMA, skema karir dari SMA, syarat kelulusan, lulus ke perguruan tinggi, ke negeri atau ke swasta.
Yang tidak lulus mengulang atau paket B. Setelah itu kursus atau training bisa di bimbel atau di LPK. Ada banyak pertanyaan terutama tentang bagaimana tentang studi lanjut, apa programnya, bagaimana prospek masa depannya, di mana universitasnya, bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi. Pertanyaan, kalau kita mengikuti bimbel kursus training, program apa yang dipilih untuk bimbel, bagaimana prospek masa depannya, di mana lembaga kursus trainingnya, bagaimana kiat-kiat sukses dalam memilih bimbel atau kursus dan training. Pertanyaannya, kalau mau masuk dunia kerja, di mana sumber informasi kerja, bagaimana cara merespon informasi kerja, apa yang harus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja, apa kiat sukses masuk dunia kerja, bagaimana kiat sukses berkarir di dunia kerja. Pilihan studi lanjut di perguruan tinggi ada D1, D2, D3, atau S1. Mengapa harus studi lanjut atau kuliah? 1. Agar memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pola pikir atau mindset dalam hidup Anda lebih baik. 2. Agar memiliki sikap dan mental yang baik karena dibekali dengan hard skill maupun soft skill. 3. Untuk memudahkan dalam bekerja atau dalam membuka usaha yang lebih baik dan berkarir lebih cepat. 4. Untuk mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur oleh materi karena telah melakukan proses menuju kesuksesan. 5. Untuk memperoleh kecukupan keuangan baik dengan cara Anda belajar atau berwira swasta. 6. Aktualisasi di masyarakat. 7. Memiliki lingkungan atau komunitas yang derajat keilmuannya sama atau lebih tinggi dari Anda. Hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. 1. Status dan akreditas perguruan tinggi, ini sangat penting. 2. Jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. 3. Sistem penerimaan mahasiswa. 4. Perguruan tinggi kedinasan. 5. Hal penting untuk Anda ketahui adalah fokus keinginan primer, fokus bakat, fokus penjurusan bidang studi, dan fokus kemampuan. Bentuk-bentuk perguruan tinggi ada universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Ada 2 jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi, yaitu 1. Pendidikan akademi, yaitu S1, S2, S3, atau jalur pendidikan profesional D1, D2, D3, D4, atau spesialis 1 dan spesialis 2. Pilihan kursus atau pelatihan. Kursus bisa juga di LPK, di satuan pendidikan luar sekolah, atau perkumpulan warga masyarakat memberikan tujuan keterampilan sikap mental tertentu bagi warga belajar, misalnya kursus komputer, kursus menjahit. Sedangkan pelatihan kerja bisa di LPK terdekat. Pilihan memasuki dunia kerja bisa kerja di luar negeri maupun di dalam negeri. Bidang kerjanya bisa di jasa, perdagangan, ataupun industri. Untuk mendapatkan pekerjaan, ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. 1. Mencari lowongan kerja. 2. Mengikuti tes atau seleksi atau on-job training. Pilihan yang terakhir adalah berkeluarga. Dan tentunya berkeluarga bukan salah satu kebutuhan manusia. Melanjutkan keturunan, menikah hukumnya wajib bagi yang mampu, namun demikian untuk berumah tangga tidaklah mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan, kesiapan secara fisik maupun ekonomi. Sangat diperlukan di samping kesiapan mental. Sekiranya Anda setelah lulus SMA memutuskan untuk menikah, harus diperhatikan secara matang karena pernikahan di usia dini umumnya mengalami banyak hambatan dan tantangan.